Maka saya pikir, oh ternyata ada satu pembahasan ternyata yang lebih penting daripada pembahasan cinta, lebih penting dari pembahasan jodoh ternyata, yaitu adalah pembahasan tentang kematian. Penyebab kematian dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah, bismillah kitaban muajjalan. Jadi kata Allah, setiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali dengan izinnya Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, kitaban muajjalan. Kalau kita bicara anak muda, antum-antum ini kan semuanya sebetulnya anak muda, gitu kan? Anak muda, masih remaja. Itu di pikiran anak muda hari ini, itu seringkali pembahasan di pikiran dia itu paling pembahasannya seputar cinta. Paling pembahasan seputar cinta, gitu kan? Jodoh, cita-cita, dan kesuksesan. Paling berkutat pada pembahasan itu. Nah, tapi ternyata teman-teman, coba diklik lagi. Nah, tapi ternyata ada satu pembahasan yang mana pembahasan ini pembahasan yang penting, tapi dilupakan oleh anak muda kita hari ini. Dilupakan. Anak-anak hari ini lebih sibuk membahas cinta, membahas jodoh, membahas cita-cita dan kesuksesan, ternyata lupa dengan satu pembahasan ini. Pembahasan yang sebenarnya pembahasan yang sangat penting. Bahkan lebih penting dari pembahasan ini semua. Nah, apa itu? Nah, itu adalah pembahasan tentang kematian. Pembahasan apa? Kematian. Nah, kenapa saya menganggap ini penting? Nah, begini ceritanya. Saya itu punya teman dulu waktu saya di SMA 7. Jadi saya pindahan sebetulnya. Di sana saya punya teman, ceritanya teman saya ini melanjutkan kuliahnya. Lanjut kuliah, setelah itu dia mendapatkan gelar sarjana. Setelah itu dia bekerja. Nah, nggak lama dia bekerja, ternyata dia ini qadarullah mengalami yang namanya kecelakaan kerja. Dia kesetrum listrik, akhirnya dia meninggal dunia. Dia belum sempat menikah, dia belum sempat meraih cita-citanya, dan dia belum sempat sukses. Ternyata ajal lebih dulu dia dapati, gitu. Dia belum sempat nikah, gitu. Maka saya pikir, oh ternyata ada satu pembahasan ternyata yang lebih penting daripada pembahasan cinta, lebih penting dari pembahasan jodoh ternyata, yaitu adalah pembahasan tentang kematian. Nah, saya kasih contoh lagi satu. Ada ayah saya itu meninggal dan dikubur di salah satu pemakaman di Kota Kendari. Nah, di sampingnya itu, samping makamnya itu pas ada kuburan yang agak kecil dari ukuran orang dewasa. Itu waktu itu saya ke pemakaman itu ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu, dia kemudian duduk-duduk gitu ya di kuburan itu, terus ditanya, "Ini makam siapa?" Terus dia bilang, "Ini makam anak saya." Nah, anak saya ini kebetulan meninggal, dia masih SMA. Nah, bagaimana ceritanya? Ceritanya ternyata anak ini kemudian naik motor terus balap-balapan, kecelakaan, akhirnya meninggal dunia. Ternyata dia belum sempat lulus, belum sempat menikah juga, belum sempat, ternyata ajal itu lebih dulu datang, gitu. Nah, makanya kenapa saya anggap ini penting, karena ternyata ini luar biasa gitu kan. Kadang-kadang anak-anak muda ini melupakan pembahasan ini, yang padahal bisa jadi aja lebih dulu datang daripada semua ini gitu. Nah, makanya kenapa saya ingatkan supaya teman-teman itu bisa menyiapkan diri. Nah, bahkan saya sering bilang begini, terkadang kalau kita bahas misalnya, lebih penting membahaskan kematian ke anak muda daripada ke orang tua sebetulnya. Nah, kenapa? Nah, tahu enggak kenapa? Begini, orang tua itu, teman-teman, tanpa kita bahaskan mereka itu kematian, sedikit banyak orang yang sudah tua itu mereka punya persiapan. Minimal misalnya kalau dia sudah tua, minimal dia kumpulin itu keluarga-keluarganya. Minimal dia ketemu sama cucu-cucunya gitu toh. Nah, minimal kalau ada wasiat dia pengen sampaikan ke anaknya, dia sampaikan ke anaknya itu. Nah, pertanyaannya, kalau anak muda apa persiapannya kematian itu? Nah,
Apakah kita bahkan mungkin mikir kalau dia mau mati itu pasti tidak ada, gitu. Tidak ada pikiran itu. Kenapa? Karena dia masih muda. Dia masih muda, masih sehat, gitu. Masih muda, masih cantik, masih ganteng, gitu. Jadi nggak ada pikiran, gitu. Nah, makanya saya bilang ternyata pembahasan ini lebih penting, sangat penting dibahaskan ke anak muda. Makanya saya mengambil pembahasan ini di pertemuan perdana ini supaya kita ini menganggap ini penting, gitu. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman tahu bahwa ajal itu tidak, atau kematian itu tidak memandang usia. Nah, itu dulu yang harus kita pahami. Kematian itu tidak memandang usia kita. Apakah kita tua, apa kita muda, anak-anak, bayi, bahkan belum dia masih dalam kandungan pun punya potensi untuk mati. Kenapa? Karena usia itu bukan penyebab kematian. Nah, termasuk misalnya ada orang kecelakaan yang antum melihat, mungkin dia kecelakaan, itu bukan penyebab kematian. Ada orang sakit bukan penyebab kematian. Atau orang tenggelam itu bukan penyebab. Itu dalam Islam itu hanya menjadi wasilah kematian. Orang kecelakaan itu wasilahnya kematian. Adapun penyebab kematian, nah penyebab kematian itu satu. Coba diklik. Nah, ini adalah penyebab kematian. Penyebab kematian dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Bismillah kitaban muajjalan. Jadi kata Allah, setiap yang bernyawa itu tidak akan mati kecuali dengan izinnya Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Kitaban muajjalan. Jadi orang mati itu sebetulnya penyebabnya itu adalah ajal, bukan kecelakaan, bukan sakit, bukan. Makanya kalau antum pernah lihat orang, misalnya ada orang kecelakaan, sudah kecelakaan maut, sudah lebam mukanya, sudah patah-patah, tapi dia nggak mati. Kenapa bisa? Karena mereka belum ajalnya. Gitu. Ada orang sakit kanker lama, gitu, nggak mati-mati. Tapi kenapa? Karena belum ajalnya. Ajal itu apa? Ajal itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah menjadi ketetapan. Jadi umur kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, gitu. Nah, bahkan misalnya orang bunuh diri sekalipun, kata guru kita Ustadz Abdul Somad, itu bukan penyebab kematian. Itu hanya wasilah saja. Kalau ada orang misalnya bunuh diri, kalau belum ajalnya, maka dia tidak akan mati dia. Gitu. Makanya tuh mungkin pernah lihat ada orang bunuh diri, sudah minum racun, sudah lemas sekali, sedikit lagi dia mati, tiba-tiba ada yang menolong, gitu. Udah jadi dia mati. Kenapa? Belum ajalnya. Nah, yang sial kalau misalnya ada orang bunuh diri sudah ajalnya, maka dia mati dalam keadaan bunuh diri. Gitu. Nah, itu nauzubillah, itu adalah diharamkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa yang menyebabkan kita mati itu adalah ajal. Nah, ajal itu sudah ditetapkan. Nah, karena itu kita harus waspada. Bukan waspada, maksudnya kita harus menyiapkan diri kita, karena kita ini juga berpotensi sebetulnya untuk wafat, berpotensi. Gitu. Jangan kira kita ini masih muda terus tiba-tiba kita nggak mati gitu. Nggak begitu. Nah, karena kita berpotensi, karena ajal, kita tidak tahu ajal kita. Allah itu merahasiakan ajal itu supaya apa? Supaya kita itu bisa menyiapkannya. Itu banyak itu. Kalau antum misalnya lihat-lihat di media sosial, itu banyak anak-anak muda ternyata mati dia. Ada orang yang viral dulu itu, ada orang yang sudah menikah gitu kan, sudah hari H gitu, sudah semua, sudah lamaran, sudah pokoknya sudah hari H gitu. Ternyata apa? Meninggal. Ternyata di saat dia bertemu jodohnya, ajal juga datang gitu. Nah, itu kan banyak itu terjadi seperti itu. Tidak usah kita sebut, sangat banyak sekali, apalagi sekarang media informasi itu sangat banyak gitu kan, di media sosial itu bisa kita cari gitu. Nah, kenapa kita bahas ini? Supaya kita bisa menyiapkan diri. Nah, adik-adik semua, kita harus menyiapkan diri. Nah, jangan kita pikir kita ini masih muda, masih sehat, masih cantik, masih ganteng, terus kita nggak pernah mikir bahwa kita ini bisa saja mati.
gitu. Sehingga kenapa saya bahas ini, karena anak-anak zaman sekarang ini, karena dia melupakan pembahasan ini, banyak anak-anak itu terjebak dengan kenakalan gitu, pergaulan bebas dengan alasan masih muda, kan begitu gitu. Ada yang seperti itu, terjebak. Kenapa? Karena menganggap dirinya senang-senang dulu, masih lama gitu kan. Nah, nanti kita tua baru tobat gitu. Nah, pertanyaannya kalau nggak sampai tua ajalnya bagaimana? Nah, sudah belum sampai tua ternyata masih muda, sudah end game dia kan gitu. Nah, seperti itu. Maka ini yang harus teman-teman pahami. Kenapa kita bahas ini? Karena itu tadi saya bilang toh, kita harus menyiapkan diri. Nah, teman-teman jangan merasa dirinya masa muda terus tiba-tiba seolah-olah santai, seolah-olah santuy gitu kan. Nah, seolah-olah merasa kayak wah gitu, masih jauh gitu. Nah, padahal bisa jadi ajal kita sudah dekat gitu. Nah, ini sampai jam berapa ini? Masih lanjut atau anu lagi nih? Kita diskusi ya. Mau dilanjut. Nah, kita lanjut sedikit bahwa kematian ini, nah itu sebetulnya harus menjadi nasihat untuk kita, bukan hanya untuk kita tapi mungkin semua manusia, karena di dalam Al-Quran itu Allah sudah jelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian itu pasti akan dialami oleh semua yang memiliki nyawa, bahkan bukan hanya manusia, termasuk hewan-hewan juga akan mati. Nah, hanya saja kalau hewan mati itu mereka tidak dimintai pertanggungjawaban gitu. Ada orang misalnya ada tikus mati, di akhirat dia tidak ditanya lagi, dia akan langsung masuk surga gitu. Kenapa? Karena dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, beda dengan kita. Nah, manusia itu ketika dia sudah balik, antum ini sudah balik semua ya di sini. Ada yang belum balik? Mungkin masih ada, tapi kalau antum sudah balik, itu antum statusnya sudah berubah gitu. Jadi kita ini kan sebetulnya punya status di mata Allah. Kita ini kalau sudah balik, maka status kita akan berubah dari awalnya kita mungkin anak-anak, maka berubah menjadi mukallaf. Nah, apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang terbebani hukum. Nah, orang yang terbebani hukum. Nah, kalau misalnya waktu kecil kita misalnya puasa, misalnya antum di bulan Ramadan itu masih kecil, antum mau puasa setengah hari pun tidak berdosa. Kenapa? Karena antum belum mukallaf, belum dibebani hukum oleh Allah gitu. Antum belum berdosa, belum dibebani perintah-perintah itu. Kalau ada misalnya anak-anak dia puasa, bagus, tapi kalaupun tidak berdosa. Tapi kalau antum sudah balik, sudah mukallaf, nah maka antum ketika tidak puasa antum berdosa, karena itu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita gitu. Nah, kenapa? Karena sudah mukallaf, statusnya sudah berubah. Makanya di dalam satu hadis kan dijelaskan ada 3 golongan, yang mana 3 golongan itu diangkat pena, tidak dianggap dia berdosa ketika dia melakukan dosa. Misalnya ada orang tidur sampai dia bangun gitu kan. Misalnya kan ada orang yang tiba-tiba malam dia ketiduran, tiba-tiba dia itu sampai misalnya jam 9 dia belum sholat subuh gitu, maka dia tidak mengapa, dia bangun jam 9 dia sholat subuh. Kenapa? Karena dia angkat pena gitu kan, tidak apa-apa sekalipun dia sholat subuh jam 9, kalau memang dia bangun segitu tidak ada masalah. Ada juga orang yang gila sampai dia waras. Nah, jadi kalau antum orang gila, antum mau mencuri, tidak apa-apa, antum tidak berdosa sebetulnya. Nah, tapi tidak boleh gitu. Antum bisa digebukin masa kalau antum mencuri kalau gila gitu. Nah, sampai dia waras. Nah, kita nih semua waras, kita dibebani hukum gitu. Yang ketiga, dari anak kecil sampai dia balik. Nah, ketika dia sudah balik, maka dia sudah terbebani hukum gitu. Kalau antum hari ini sudah tidak sholat, antum sudah balik tidak sholat, antum berdosa karena sudah dibebani, antum sudah balik gitu. Nah, sepertinya mungkin itu sedikit sharing pada hari ini. Insyaallah kita lanjut diskusi.
Nah, saya kembalikan kepada MC.